Apa terakhir? Langsung. Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus, itulah kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Marilah kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada satu hari ini. Diambil dari kitab 2 Korintus pasal 13 ayatnya yang keempat. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Karena sekalipun ia telah disalibkan oleh karena kelemahan, namun ia hidup karena kuasa Allah. Memang kami adalah lemah di dalam Dia, tetapi kami akan hidup bersama-sama dengan Dia untuk kamu karena kuasa Allah. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, manusia cenderung menghindari diri dari penderitaan karena banyak manusia yang tidak mampu menderita dan lebih menyukai berada di zona aman. Dan manusia cenderung untuk tidak mau berkorban demi orang lain, apalagi sampai menyerahkan sesuatu yang berharga untuk orang lain, bahkan menyerahkan nyawanya untuk orang lain. Tetapi dalam perikop ini diberitahukan kepada kita Tuhan yang adalah sumber kasih dan rahmat, dan dalam kasih-Nya yang sempurna melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Apakah itu, saudara? Yaitu kesediaan untuk menderita melalui salib, kesediaan untuk mati demi menyelamatkan umat manusia. Di dalam salib Dia membawa seluruh kelemahan kita. Dia membawa seluruh dosa dan segala penyakit manusia. Dan Dia menjadi kelihatan lemah demi manusia. Ketika proses salib itu tiba, maka kelihatan Yesus sebagai Allah mengosongkan dirinya, sehingga Ia kelihatan begitu tidak berdaya, dan seolah-olah terjadi pembiaran demi menyelamatkan aku, demi menyelamatkan saudara-saudara, dan menyelamatkan seluruh umat manusia. Tetapi saudara, di balik kelihatan lemah itu, ini menunjukkan kasih-Nya yang begitu kuat, melebihi apapun. Kekuatan untuk menanggung salib
kekuatan untuk menanggung penderitaan, saudara, itu yang diperlihatkan oleh Tuhan di kayu salib itu. Namun catatan dalam perikop kita hari ini bahwa penderitaannya, salibnya itu bukanlah akhir. Bukan akhir dari segala-galanya. Kematiannya bukan akhir dari segala-galanya. Tetapi Allah yang dengan kuat kuasanya menghidupkan dan membangkitkan Yesus. Agar dunia, saudara, tidak mengejek penderitaan Tuhan. Dan dunia tidak melihat bahwasanya kematian itu adalah akhir, tetapi dunia melihat ada kuasa Allah, kuasa Tuhan yang begitu besar di balik penderitaan dan di balik kematiannya. Seperti ada lagu habis hujan datanglah pelangi, yaitu pelangi sukacita, pelangi kemenangan. Yesus tidak mati saja, tetapi Yesus bangkit dari antara orang mati. Karena itu saudara, Paulus, saya dan saudara meyakini firman ini bahwa kendati pun penderitaan yang kita alami nampaknya oleh dunia adalah suatu kelemahan, bahkan oleh lawan-lawan Paulus dalam perikop kita hari ini, penderitaan adalah sesuatu kekuatan. Karena lewat penderitaan kita mempertahankan kebenaran, merupakan hinaan. Penderitaan kita dihina, penderitaan membuat kita dikecilkan, penderitaan membuat kita diremehkan. Tetapi saudara, dalam kuat kuasa Tuhan, bila kita bertahan dalam penderitaan, itu membuat kita tahan uji. Semangat kita tidak kendur. Karena apa? Tuhan di pihak kita. Tetaplah di dalam Dia. Dan intimlah dengan Dia. Dan disinilah letak kekuatan kita. Maka Tuhan akan memberikan pertolongan pada waktunya. Bersama-sama dengan Dia kita menyelesaikan penderitaan kita. Bersama dengan kuat kuasanya, maka Dia akan memberikan kemenangan kepada kita. Yakinlah bahwasanya kita tidak tinggal di dalam penderitaan saja. Penderitaan adalah transit bagi orang-orang percaya untuk melihat kemuliaan Tuhan, untuk melihat kuat kuasa Tuhan. Karena kita bersama dengan Tuhan, Tuhan akan memindahkan kita dari penderitaan kepada kehidupan yang kekal. Yakinlah kita akan bersama-sama dengan Dia. Tidak di bumi saja, tetapi di kehidupan yang akan datang. Inilah saudara kabar baik untuk kita pada hari ini, bahwasanya Tuhan menyertai kita. Karena itu jangan kendor, tetaplah memberitakan Injil, tetaplah berada di dalam Tuhan, tetaplah memberitakan kuat kuasanya, tetaplah menjadi alat kuasa Tuhan untuk mewujudkan kuasa Tuhan. Tetaplah berada di dalam Dia untuk mewujudkan kuasa anugerahnya, sehingga kita membawa orang-orang yang tidak percaya menjadi percaya kepada kehidupan yang kekal. Kalau kita bertahan di dalam Tuhan, walaupun penderitaan datang, kesusahan, kesulitan datang menghampiri kita, karena kita berada di dalam Tuhan, mari kita yakinkan diri kita bahwasanya Tuhan ada di pihak kita. Kemenangan menanti kita, asalkan kita setia bersama-sama dengan kuat kuasanya. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih buat Tuhan yang bersedia memberikan teladan, contoh, role model untuk kami, orang-orang percaya yang hidup di dalam dunia ini, agar kami tetap bertahan, agar kami tetap semangat ketika masalah datang, penderitaan datang, ejekan datang, oleh karena kami mengikut Tuhan. Biarlah kami setia sampai akhir dalam hidup kami, karena ada yang sudah menanti kami, yaitu kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan, itulah kualitas iman kami. Karena itu ajar kami untuk hidup berkualitas, mulai dari anak-anak, mulai dari remaja Naposobulu, ibu dan bapak dan para lansia, jemaat Tuhan dimanapun berada. Biarlah kami belajar meniru Tuhan yang setia dalam penderitaan, dan belajar untuk beriman bahwasannya kami hidup di dalam kasih Tuhan, sehingga Tuhan
yang akan memberikan kuasa-Nya bagi kami melintasi berbagai pergumulan kehidupan kami. Kalau hari ini kami akan melalui berbagai aktivitas kami, mohon Tuhan memberi kekuatan bagi kami menjalaninya untuk setia dan takut kepada Tuhan. Kalau ada orang yang sakit, Tuhan sembuhkan dan pulihkan lewat kuat kuasa daripada darah-Mu. Kalau ada orang yang di dalam pergumulan hebat dalam hidupnya, biarlah lewat kuat kuasa Tuhan mereka memenangkan pergumulan hidupnya. Kalau ada orang Tuhan yang dalam kesusahan ekonomi, kesusahan mencari pekerjaan, dan kesusahan di dalam mempertahankan hidup rumah tangga, Tuhan dalam kuat kuasa-Mu hadirlah, memberi kekuatan, memberikan damai sejahtera, dan boleh melihat apa yang tidak terlihat oleh dunia, yaitu pertolongan Tuhan yang menanti di depan. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau mendengarkan kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, selamat kita beraktivitas. Tuhan dimuliakan dalam kehidupan kita.